Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada dan tentunya tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, kita kembali lagi dalam pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, menyenangkan, mengasyikan, dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung bahas aja satu persatu materinya ya. Sekarang kalian lihat gambar yang tertera di layar. Nah, di situ ada 3 gambar nih. Apa yang ada di benak kalian ketika kalian melihat ketiga gambar ini? Coba disebutkan aja, nggak apa-apa. Oke, betul, kalian lihat ada pertambangan. Terus, ada perusahaan. Apalagi? Oh, perusahaan otomotif nih. Oke, betul. Terus kalian lihat gambar apa lagi? Oh, ada Garuda Indonesia. Oke, apalagi maskapai? Benar. Apalagi penerbangan? Iya, betul. Jadi, semua yang kalian sebutkan itu betul. Tentunya, ketiga gambar ini merupakan contoh-contoh perusahaan. Ada perusahaan pertambangan, ada perusahaan otomotif, ada perusahaan penerbangan. Nah, ketiga perusahaan ini masuk ke dalam yang namanya badan usaha. Nah, sebenarnya badan usaha itu apa? Ada yang sudah tahu? Kalau yang udah tahu mungkin bisa menjawab pertanyaan atau bagaimana? Dijelaskan kepada teman-temannya. Kalau belum, kita bahas aja ya. Badan usaha. Harus kalian pahami, badan usaha ini terdiri atas 2 ciri-ciri. Yang pertama, badan usaha itu merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis. Dan yang kedua, badan usaha ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Nah, dari ciri-ciri ini kita akan bahas satu persatu. Ciri-ciri dari badan usaha yang pertama adalah kesatuan yuridis dan ekonomis. Yuridis ini memiliki arti bahwa memang ada kekuatan hukum tertentu yang mendasari pendirian sebuah usaha. Jadi, dalam pelaksanaan kegiatan usaha, dalam pendirian badan usaha itu didasarkan oleh hukum atau peraturan yang berlaku, entah itu dari undang-undang, peraturan perundang-undangan, hukum perdata maupun hukum-hukum yang lainnya. Lalu, badan usaha ini memiliki kesatuan ekonomis karena mempersatukan orang-orang yang memiliki modal. Dan juga, badan usaha ini memiliki tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Di sisi lain, badan usaha ini dalam praktiknya juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat itu dalam bentuk pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa sehingga masyarakat itu bisa meningkatkan taraf hidupnya atau meningkatkan kesejahteraannya. Jadi inti atau konsep dasar dari badan usaha ini adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis badan usaha. Nah, di sini badan usaha ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah lapangan usaha, kedua berdasarkan kepemilikan modal, dan juga berdasarkan badan hukum. Mari kita kupas satu persatu ya. Sekarang kita akan bahas jenis badan usaha berdasarkan lapangan usaha. Nah, ini ada 5 yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah badan usaha agraris. Badan usaha agraris ini adalah badan usaha yang memiliki kegiatan berupa pemeliharaan terhadap hewan dan juga tumbuhan. Contohnya kayak pertanian, ada perkebunan, ada perikanan, ada peternakan, tambak, dan lain sebagainya. Lalu ada badan usaha ekstraktif. Ekstraktif itu kayak semacam ini, kegiatannya itu berupa pengambilan barang yang sudah tersedia di alam. Contohnya kayak pertambangan, entah itu tambang gas, tambang batu bara, tambang minyak, dan tambang-tambang yang lainnya ya.
Terus juga ada kayak industri garam, nah itu contoh dari badan usaha ekstraktif. Lalu ada badan usaha manufaktur. Konsepnya kalau badan usaha manufaktur ini mengubah bahan mentah menjadi setengah jadi maupun barang jadi. Contohnya itu kayak industri tekstil, ada industri garmen, dan industri yang lainnya. Terus ini contohnya, saya kasih contoh aja ya, kayak industri tekstil itu kan dia mengolah kapas menjadi benang. Nah dari benang itu bisa menjadi kain, dan juga nanti akan diolah lagi untuk menjadi pakaian ataupun sepatu ataupun yang lainnya. Nah, kenapa kok dinamakan manufaktur? Tadi kan industri tekstil ini mengubah bahan mentah. Nah, bahan mentahnya itu berupa apa? Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan dari industri tekstil ini bahan mentahnya adalah kapas. Lalu diolah menjadi barang setengah jadi. Nah, setengah jadi ini contohnya itu adalah kain. Lalu juga bisa kan tadi manufaktur itu bisa mengolah barang setengah jadi maupun barang jadi. Nah, contoh barang jadinya itu adalah diolah lagi sehingga menjadi pakaian, sepatu maupun yang lainnya. Itu contoh dari badan usaha manufaktur. Yang selanjutnya ada badan usaha perdagangan. Untuk badan usaha perdagangan itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan membeli barang dan juga menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Nah, ciri-ciri dari badan usaha perdagangan ini yang pertama, mereka ini menjual barang kepada produsen lain tanpa mengubah bentuk. Lalu yang kedua, memiliki supplier atau persediaan barang. Yang ketiga, memiliki harga pokok penjualan. Contohnya itu kayak toko kelontong, ada swalayan. Itu kan mereka menjual barang kepada orang lain, produsen lain, itu tanpa mengubah bentuk barang itu sendiri. Nah, itu contohnya dari badan usaha perdagangan. Lalu ada badan usaha jasa. Nah, untuk badan usaha jasa ini berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya itu kayak ini, angkutan umum, terus juga ada bis kota, contohnya kayak Transjateng, Transjogja, Transjakarta, KRL, MRT, dan lain sebagainya. Itu contoh dari badan usaha jasa. Yang selanjutnya kita akan membahas jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Itu ada 4 ya. Yang pertama ada BUMN atau badan usaha milik negara. Namanya badan usaha milik negara, pasti sumber modalnya berasal dari negara. Walaupun nantinya ada badan usaha yang termasuk dalam BUMN yang modalnya itu berasal dari pemerintah dan juga dari swasta. Contoh dari BUMN ini salah satunya adalah Pertamina. Yang kedua ada BUMD atau badan usaha milik daerah. Namanya BUMD atau milik daerah, pasti badan usaha ini berada di daerah tertentu, dalam hal ini adalah di tingkat provinsi, dan belum tentu badan usaha daerah di misalnya di daerah X itu dimiliki oleh daerah Y. Jadi memang BUMD ini tergantung potensi dari masing-masing daerah itu. Contohnya kayak Bank Jateng, ada Bank BPD yang DIY, terus ada bank-bank daerah yang lainnya yang mungkin memang bank tersebut tidak dimiliki di daerah yang lainnya. Coba kalian lihat di Jogja, apakah ada Bank Jateng? Nggak ada kan? Nah, karena Bank Jateng ini hanya khusus untuk pemerintah atau pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, jadi tidak bisa ditemui di daerah istimewa Yogyakarta. Dan sebaliknya, kalau Bank BPD atau BPD DIY itu kalian tidak bisa menjumpai di Jawa Tengah karena operasi BPD DIY ini adalah di Provinsi DIY. Lalu yang ketiga adalah BUMS atau badan usaha milik swasta. Nah, model dari BUMS ini berasal dari swasta. Bentuk-bentuk BUMS ini sangat beragam. Ada firma, ada komanditer Vennoskap atau persekutuan komanditer, lalu ada perseroan terbatas, lalu juga ada badan usaha perseorangan dan lain sebagainya.
Contohnya itu kayak ada PT Indofood, ada nanti Salim Group, ada Lipo Group, dan lain sebagainya ya. Lalu ada badan usaha campuran, itu contohnya kayak BCA. Nah, BUMN, BUMD, dan BUMS itu akan kita kupas secara lebih detail pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Lalu kita masuk ke jenis badan usaha berdasarkan badan hukum. Nah, tadi kan kita sudah belajar nih jenis badan usaha berdasarkan lapangan usaha dan juga kepemilikan modal. Sekarang kita bahas jenis-jenis badan usaha yang berdasarkan badan hukum. Nah, tadi kan kalau badan hukum berarti kan tergantung peraturan atau hukum yang berlaku mengenai badan usaha itu sendiri. Nah, itu dibedakan menjadi ada beberapa contoh nih ya, ada perusahaan perseorangan, firma, PT, yayasan, koperasi, ada juga PT, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari badan hukum. Ini kalian bisa lihat di situ ada CV, ada badan usaha perseorangan yang toko ini, lalu ada firma, Terraform Land and Development Materials Engineers, itu contoh dari firma. Lalu ada PT Indosemen dan juga PT-PT yang lainnya, ada jenis-jenis firma yang lainnya yang nantinya kita akan bahas secara detail pada BUMS di pertemuan yang akan datang. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar materi tentang konsep dasar badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Semoga dengan pengantar ini kalian jadi siap untuk belajar dan siap menerima materi yang akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Tentunya kita akan membahas mengenai BUMN, BUMS, dan juga BUMD secara lebih detail. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya banyak salah dan kekurangan dalam menyampaikan materi awal tentang badan usaha. Semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.